Kasus COVID-19 di Lampung Utara meningkat. Berdasarkan data dari Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Lampung Utara, jumlah kasus terkonfirmasi terus melonjak selama kurun waktu 10 hari terakhir. Dari jumlah 3.969 orang, kini sudah menjadi 4.049 orang. Selasa siang, Kabupaten Lampung Utara menaikkan status penerapan PPKM menjadi level 2 setelah adanya penambahan 80 pasien. Kenaikan drastis pada bulan ini disebabkan transmisi lokal, sementara jenis Omikron belum ditemukan. Dan kita breakdown per bulan di tahun 2022 ini, yaitu di bulan Januari, itu sudah ada 16 kasus. Tapi belum ada yang laporan yang meninggal, jadi meninggalnya masih 0. Di bulan Februari, terkonfirmasi lagi 80 kasus, berarti meningkat nih, trennya meningkat di Kabupaten Lampung Utara. Sembuhnya 8 orang, meninggalnya juga 0. Lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di berbagai daerah di Lampung. Data Dinas Kesehatan Lampung, Selasa siang kemarin terdapat penambahan 429 pasien. Akumulasi pasien di Lampung berjumlah 52.934 orang. 3.842 pasien diantaranya meninggal dunia. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Para guru di Bandar Lampung meminta jadwal dimulainya pembelajaran tatap muka penuh tidak kembali ditunda. Sebab pembelajaran jarak jauh secara daring diklaim kurang efektif dan sulit difahami pelajar. Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus, mengatakan pembelajaran jarak jauh berdampak interaksi pendidikan karakter tidak didapat pelajar. Seperti beretika kepada guru dan orang yang lebih tua, mengaji di sekolah, hingga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai. Dampak negatif kegiatan belajar daring lainnya, yakni ancaman putus sekolah, penurunan pencapaian pembelajaran, anak kurang bersosialisasi, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang. Memang selama ini mungkin orang tua sudah senang ya, pagi-pagi, karena saya yakin juga orang tua, apalagi yang orang tuanya kerja, pagi-pagi mungkin sudah bangunin anak. Nah, ternyata orang tuanya pergi, anaknya tidur lagi. Dan itu yang kami dapatkan, kenapa anak-anak ini kadang tidak masuk kelas, ya, di absen itu tidak ada. Ya, ketika dipanggil orang tuanya, udah bangun tadi kan gitu. Nah, tapi dengan anaknya kalau pergi ke sekolah kan sudah kita yang nyambut. Kalau dibilang tidak efektif ya memang ada kelemahannya ya, kalau pembelajaran jarak jauh itu dilihat dari kuota siswa gitu, kemudian tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa. Para guru mengklaim telah siap menggelar pembelajaran tatap muka dan mereka berjanji menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadwal pembelajaran tatap muka penuh di Lampung yang semula akan dimulai 7 Februari ditunda hingga 21 Februari 2022. Penundaan sementara karena terjadi klaster sekolah. Puluhan pelajar dan guru terpapar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kondisi fisik dulu ya. DPRD mendorong Provinsi Lampung menjadi daerah pusat penghasil kambing. Gagasan tersebut akan dimulai pada tahun ini dengan pembentukan kelompok peternak kambing berikut pemberian bantuan indukan kambing sebanyak 1.000 ekor. Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Budi Yuhanda pada Selasa siang di kantornya. Bantuan indukan kambing mulai dibagikan pada bulan April mendatang. Percepatan program ini untuk mengatasi populasi ternak kambing di Lampung yang masih rendah. Tahun ini memberikan perhatian di Lampung dengan menambah populasi kambing dengan menambah bantuan tersebut. Biasanya kita cuma di bawah 2 miliar dan sekarang sudah sampai melampaui hampir 6 miliar. Sehingga diharapkan populasi ini bisa bertambah dan para peternak ini bisa semangat dengan bantuan sehingga populasi insya Allah semakin tahun dalam 1 tahun bisa bertambah 3 kali lipat. Komisi 2 DPRD Lampung mencatat provinsi dengan populasi kambing terbanyak pada 2020, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Populasi kambing di 3 provinsi tersebut mencapai lebih dari 4 juta ekor. Untuk wilayah Sumatera, Lampung urutan teratas yang disusul Sumatera Utara dan Aceh. Populasi kambing di Lampung per tahunnya di angka 1,4 juta ekor. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah sekitar sepekan lalu, harga singkong di Tulang Bawang mengalami kenaikan dan membuat para petani tersenyum gembira. Seperti terpantau di salah satu lapak jual beli singkong di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Selasa siang, jumlah singkong yang masuk pun meningkat dari hari-hari sebelumnya. Menurut pelapak, harga beli singkong naik Rp300 per kilogram. Jika sebelumnya harga singkong Rp1.325, kini naik menjadi Rp1.625 per kilogramnya. Ini sampai berapa ini, Pak? Oh, baik, untuk harga singkong saat ini 1.610 untuk saat ini. Potongannya 27%. Itu satu jenis singkong atau memang berbeda singkong? Nah, berbeda. Kalau singkong yang masuk rendemen di atas 20% kadarnya, itu yang masuk di 1.610. Namun kayak singkong yang di bawah 20% kadarnya, itu potongannya jadi 30, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Harga singkong saat ini tertinggi selama 2 tahun terakhir. Harga singkong pernah di angka kisaran Rp1.800 per kilogram terjadi pada 2019 saat pemerintah memberhentikan impor tapioka. Namun setelah itu, harga singkong anjlok drastis bahkan di bawah Rp1.000 per kilogramnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.